Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sirin atau Sultan Ngapak, orang kepenak. Oke teman-teman, gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semakin membaik, semakin sehat menuju pulih ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan kali ini saya mau berbagi kisah bagaimana saya menghadapi tantangan ya, tantangan demi tantangan untuk mencapai kondisi membaik ya dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan berbagi. Sebelum saya berbagi, mohon untuk teman-teman yang belum subscribe dulu video saya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari video saya atau pengalaman-pengalaman terbaru dari video saya ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang sudah membaik ya, mohon bantuannya untuk bisa sharing di kolom komentar video saya supaya teman-teman yang lainnya itu bisa menyimak dan bisa menyerap tips-tipsnya ya teman-teman, karena masing-masing orang itu akan berbeda tips-tipsnya dan intinya itu sama untuk menuju membaik ya teman-teman, menuju membaik bahkan menuju sembuh total ya. Amin ya robbal alamin. Untuk teman-teman kali ini itu saya itu mungkin tidak terlalu panjang videonya ya, karena ini juga masih ada aktivitas yang perlu saya kerjakan dan saya sempatkan untuk bikin video ini dulu supaya tetap bisa berbagi ke teman-teman dan bisa memotivasi teman-teman supaya teman-teman itu semakin membaik ya, semakin membaik dan semakin membaik menuju pulih dan kesembuhan total ya teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Dan pastinya kita itu akan membaik dan akan sembuh. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tantangan apa saja yang saya hadapi teman-teman ya. Minimal saya bisa memotivasi teman-teman, minimalnya lagi saya bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya teman-teman. Jadi tantangan apa saja yang saya hadapi itu banyak sekali ya teman-teman, dan ini nanti bisa dipelajari atau bisa disimak oleh teman-teman supaya teman-teman itu tidak mengikuti hal yang negatif dari saya ya teman-teman, tapi ambillah sisi positifnya dari pengalaman saya ya teman-teman. Pengalaman saya waktu saya menghadapi gangguan asam lambung, GERD anxiety ini, tantangannya pertama adalah mental ya teman-teman. Saya itu mentalnya down gitu ya untuk menghadapi gangguan asam lambung seperti ini, karena waktu itu saya pinginnya itu buru-buru teman-teman, selalu terburu-buru ingin cepat sembuh, cari obat ke sana ke sini, ke sana kemari, dokter sana sini, klinik sana sini gitu. Jadi harapannya itu pinginnya sembuhnya itu cepat gitu, instan gitu ya teman-teman. Dan akhirnya mental saya itu down, dan setelah mental down itu akan menghambat proses pemulihan ya teman-teman. Jadi proses pemulihannya itu lama teman-teman. Jadi teman-teman yang sensasinya masih banyak, itu mentalnya itu harus dikuatkan teman-teman, harus dikuatkan. Jadi nanti teman-teman itu akan cepat gitu ya, cepat dalam proses perbaikan, proses menuju membaik teman-teman. Minimal membaik dulu, nanti sampai dengan sembuh gitu ya teman-teman. Kita targetnya membaik dulu lah teman-teman, targetnya membaik sampai bisa beraktivitas lagi, sambil nanti kita terapkan terus pola hidup sehat gitu ya, nanti insya Allah pastinya akan semakin membaik teman-teman ya. Terus tantangan kedua itu adalah masalah biaya teman-teman. Waktu itu saya itu karena inginnya itu cepat-cepat sembuh, saya itu berobat ke sana, berobat ke sini, minum obat ini, minum obat itu, yang katanya ampuh, yang katanya manjur. Karena apa teman-teman? Karena berharap itu kesembuhan yang cepat gitu ya. Saya tidak paham mengenai proses-proses gangguan asam lambung, GERD anxiety ini. Gangguan asam lambung, GERD anxiety ini itu butuh proses teman-teman, butuh proses untuk membaik gitu ya, tahap demi tahap gitu. Sensasi-sensasi itu berkurang satu demi satu itu seperti itu. Saya itu waktu itu belum paham, jadinya agak lama teman-teman. Jadi untuk teman-teman ya mohon untuk lebih sabar gitu ya, untuk lebih sabar. Jangan masuk ke dalam perangkap, menurut saya itu perangkap pikiran kita ya, pikiran kita supaya menyuruh kita itu untuk
buru-buru ingin cepat sembuh. Semua orang pasti ingin cepat sembuh. Tetapi apa teman-teman? Gangguan ini tuh perlu proses yang kita hadapi gitu teman-teman. Kalau memang ada obat yang memang langsung diminum bisa sembuh, ya mungkin orang itu tidak banyak yang mengeluh tentang gangguan asam lambung dan anxiety ini ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih banyak sensasinya, ya itu terapkan saja teman-teman, terapkan saja apapun yang sedang kalian konsumsi saat ini ya, entah itu herbal, entah itu obat medis sekalipun gitu, itu juga harus dibarengi dengan pola hidup sehat teman-teman, 3P ya teman-teman, 3P gitu. Jadi pola hidup, pola makan, pola pikir gitu ya teman-teman, itu terapkan teman-teman, yakin itu akan membaik walaupun dalam kadar yang sedikit demi sedikit ya teman-teman, karena saya itu juga menjalankan itu ya teman-teman, beberapa bulan mengkonsumsi obat medis gitu ya, harapannya itu ya saya pinginnya itu sembuh cepat-cepat gitu ya, tapi ya waktu awal-awal itu tanpa dibarengin dengan 3P yang konsisten itu ya agak susah, tapi begitu saya terapkan 3P yang konsisten itu juga semakin ada perubahan gitu, semakin ada perubahan walaupun sedikit demi sedikit ya teman-teman. Jadi disitulah teman-teman itu butuh sekali itu 3P ya teman-teman. Jadi masalah dana ya, kalau waktu itu saya itu dana itu termasuk tantangan yang bikin saya itu juga kewalahan ya karena harus ke sana sini cari obat, sana sini yang ujung-ujungnya ya ya tidak yang seperti saya harapkan begitu, langsung ada perbaikan, langsung ada kesembuhan gitu kan, itu tidak, juga perlu proses. Makanya dalam proses itu juga kita harus terapkan pola 3P ini ya teman-teman. Jadi tidak semata-mata masalah saya tidak punya saya tidak punya biaya untuk berobat gitu ya. Saya sendiri yang waktu mengalami itu masih ada biaya untuk berobat. Juga ya tidak seperti yang saya harapkan, kesembuhan yang cepat gitu itu teman-teman gitu ya. Jadi untuk teman-teman berobat nggak apa-apa, silahkan berobat. Tapi teman-teman juga harus sadar bahwa proses menuju membaik ini itu tidak instan ya teman-teman, itu tidak instan. Jadi teman-teman itu yang penting itu harus bersabar gitu. Nah itu waktu itu tantangan saya itu juga seperti itu, karena selain saya memikirkan biaya atau memikirkan dana yang sudah tidak sedikit saya keluarkan untuk mencari obat ke sana ke sini yang tak kunjung-kunjung juga seperti yang saya harapkan, ya akhirnya ya saya itu lama proses pemulihannya ya teman-teman gitu ya. Jadi tantangannya itu bukan hanya di mental saja, tapi saya juga ada di masalah dana juga waktu itu. Jadi untuk teman-teman banyak sekali proses menuju membaik, proses menuju sembuh itu dengan kita itu tidak harus berfokus kepada masalah nggak ada dana yang kita punya untuk berobat ya teman-teman. Banyak cara untuk kita itu membaik ya teman-teman. Salah satunya yaitu menerapkan pola hidup sehat 3P itu ya teman-teman. Nah terus yang ketiga apa ya teman-teman, tantangan saya itu adalah tidak disiplin ya teman-teman, tidak disiplin ya. Jadi bagaimana saya itu memperbaiki mental saya juga tidak disiplin. Untuk menerapkan 3P waktu itu awal-awal juga tidak disiplin. Terus untuk menerapkan makanan-makanan pantangannya juga tidak disiplin gitu ya. Jadi saya itu termasuk lama ya teman-teman, termasuk lama proses pemulihannya. Jadi untuk teman-teman ini yang sensasinya masih banyak-banyak ya, itu teman-teman itu harus disiplin teman-teman. Supaya apa? Supaya teman-teman itu cepat membaik. Yakin cepat membaik teman-teman, dan memang akan membaik teman-teman. Nggak usah khawatir, pasti akan membaik teman-teman. Jadi di sini itu perlu sekali kita itu tidak berpikir masalah biaya saja ya teman-teman. Memang biaya itu termasuk tantangan ya, tantangan supaya kita itu cepat sembuh ya, tapi tidak semata-mata hanya dengan
kita punya biaya untuk berobat itu langsung sembuh, juga tidak, tanpa dibarengin dengan hal-hal yang lainnya, termasuk yaitu yang saya sebutkan itu gitu ya. Jadi penerapan pola hidup sehat itu ya teman-teman, karena memang tidak semata-mata sembuh itu hanya dari obat saja teman-teman, walaupun kadang juga ada yang sembuh memang dari obat teman-teman. Nah kalau saya itu memang membaik itu ya, saya memang konsumsi obat teman-teman, konsumsi obat asam lambung ya, tapi saya barengin dengan penerapan 3P itu, dan hasilnya ya ketika saya sudah mulai konsisten, mulai disiplin, itu hasilnya terasa gitu, walaupun sedikit itu terasa teman-teman ya. Nah, terus yang keempat ya, tantangan apa saja yang saya hadapi gitu ya. Yaitu tantangan, yaitu mungkin seperti poin satu ya, mental gitu ya, psikis gitu ya. Jadi banyak sekali ini teman-teman kata-kata atau omongan-omongan orang yang masuk ke dalam pikiran kita, dan itu teman-teman nggak usah respon. Belajar mulai dari sekarang nggak usah respon. Karena apa? Itu akan merugikan diri kita sendiri teman-teman, dan akan menghambat proses pemulihan kita. Percaya teman-teman, karena apapun yang kalian rasakan atau kalian keluhkan gitu ya, kalau kita sampaikan ke orang lain yang belum pernah mengalami hal seperti ini, itu tidak akan mengerti, walaupun adalah cuma presentasenya 0,00 sekian gitu ya. Gitu. Kadang ada yang cerita ke saya masalah hal ini ya, itu bahkan keluarga sendiri pun itu nggak percaya gitu, nggak mempercayainya gitu ya. Sering chat ke saya mengenai perasaan saya ini kok begini, keluarga saya kok tidak mendukung, terus seperti saya itu pura-pura, terus seperti saya itu berlebihan, seperti saya itu manja-manjaan. Nah itu seperti itu teman-teman. Jadi sudah berhenti mengeluh saja ya teman-teman ya, berhenti mengeluh, walaupun itu kita itu belum bisa, berlatihlah teman-teman, karena saya dulu juga mengalaminya itu seperti itu gitu, meratapi terus gitu ya teman-teman, meratapi sampai akhirnya ya saya itu berhenti meratapi, akhirnya saya itu ya sudahlah gitu. Memang ini harus dari dalam diri kita dulu ya, dari dalam diri kita dulu, supaya nanti proses pemulihannya juga cepat gitu ya. Jadi untuk teman-teman ya, seberapa banyak pun yang teman-teman keluhkan kepada orang yang belum pernah mengalami hal ini ya, mengalami gangguan asam lambung dan anxiety ini ya teman-teman, itu juga akan percuma. Jadi nggak paham bagaimana rasanya, sensasinya seperti apa, itu banyak yang nggak paham, kecuali dengan orang-orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan anxiety ini teman-teman. Jadi untuk teman-teman dalam proses perbaikan itu perlu hindari kalau bahasanya sekarang itu hindari baper lah gitu ya. Jadi ketika ada orang ngomong ini ngomong itu nggak apa-apa lah, biarkan saja gitu, biarkan saja, karena kalau kita baper itu juga itu tidak bisa membantu kita, itu malah memperparah gitu ya, perasaan kita gitu ya teman-teman. Jadinya ya sudahlah, biarkan saja, toh kita yang menjalani gitu. Mau diomong kita males-malesan, mau diomong lebay, mau diomong kurang inilah, kurang itu, kurang iman dan lain-lain, nggak apa-apa, kita yang merasakan teman-teman, kita yang merasakan. Yang penting kita itu berusaha terus teman-teman, berusaha terus untuk kita itu bisa membaik teman-teman, dan pastinya kita itu juga akan membaik teman-teman, amin ya robbal alamin ya. Bahkan kita itu nantinya setelah kita melalui proses ini, proses demi proses sampai membaik dan bisa sembuh ya, bisa sembuh total, itu amin ya robbal alamin ya, bisa sembuh total. Yakin sekali banyak hikmah di dalamnya ya, tentunya hikmah positif yang akan kita dapat ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang sensasinya masih banyak, nggak usah khawatir ya teman-teman, pasti kita itu akan membaik ya teman-teman. Jadi untuk video kali ini mungkin cukup dulu ya teman-teman, karena saya juga bingung mau bikin video apa lagi ya. Ini sekedar berbagi
minimal saya bisa menemani teman-teman supaya teman-teman itu tidak merasa sendirian ya teman-teman. Jadi tetap semangat, tetap berusaha terus ya teman-teman. Salam dari saya ya, salam sehat jasmani dan rohani. Semoga teman-teman semakin membaik, menuju sehat, menuju pulih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.